Sudah mulai tadi. Nah, bentar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa ba'du. Pelajaran kita sore ini adalah tafsir juz amma. Kita sudah melewati pembahasan ayat yang pertama dari surat Al-Fatihah. Sebelum kita lanjut di ayat yang kedua, sedikit saya sampaikan tentang ayat Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan pentingnya belajar tafsir. Karena kita ini sedang belajar tafsir supaya tetap energi, tetap semangat untuk terus mempelajari tafsir Al-Quran. Di surat Shad ayat 29 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun." Nah, jadi kalau mau menjelaskan ayat lagi khutbah atau lagi ceramah, itu dibaca saja, itu yang ada riwayat-riwayat langsung baca. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun. Beda kalau orang mau baca Al-Quran, jadi namanya kiroah, karena disyariatkan kita membaca, niat membaca Al-Quran, maka dimulai dengan apa? Ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalau dari awal surat Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau sedang khutbah atau ceramah langsung. Bahkan di situ tidak dipakai ilmu tajwid ketika menjelaskan ayat-ayat. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala, kitabun Al-Quran ini atau kitab ini anzalnahu, kami turunkan, ilaika, kepadamu Muhammad, mubarakun, barokah. Fihi, kata Imam As-Sa'di, di dalam Al-Quran itu khairun katsirun. Maka ini pentingnya belajar tafsir, karena di dalam Al-Quran itu apa? Isinya khairun katsirun, kebaikan yang sangat banyak. Bahkan kebaikan dari belajar Al-Quran itu, walaupun satu ayat, itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Bisa dilihat nanti di surat Hud. Allah berfirman, Kul birahmatihi, kul bifadlillahi wa birahmatihi wa bidzalika falyafrahu dzalika khairun mimma yajma'un. Kata Allah Subhanahu wa taala, katakan Muhammad, dengan karunia Allah dan rahmahnya hendaknya mereka bergembira. Yafrah itu bergembira, hendaknya mereka bangga, senang. Di tafsirnya fadlullah wa rahmatihi, di situ di antara tafsir dari sahabat adalah belajar Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran. Maka itu kata Allah, wa bidzalika falyafrahu, maka dengan itulah kalian boleh berbangga, boleh senang-senang. Kata Allah Subhanahu wa taala di lanjutan ayat itu, yang demikian itu khairun, lebih baik daripada dunia, daripada emas yang kalian kumpulkan.
Nah, belajar Al-Quran walaupun satu ayat, belajar tafsirnya itu lebih baik daripada emas yang kalian kumpulkan. Jadi ini harus kita yakini seperti ini. Di dalam Al-Quran itu banyak kebaikan. Wa ilmun ghazirun. Di dalam Al-Quran itu isinya ilmu yang melimpah. Fihi, di dalam Al-Quran itu kullu huda. Isinya semua petunjuk. Isinya petunjuk min dolalatin. Barang siapa yang berada di kesesatan, ingin lepas dari kesesatan, harus kembali kepada Al-Quran. Sebagaimana Rasul bersabda, taraktu fikum syai'aini, ya, aku tinggalkan pada kalian dua perkara, lan tadillu ba'dahuma, kalian tidak akan sesat selama berpegang pada keduanya. Kitabullah wa sunnati, kitab Allah dan sunnahku. Nah, juga firman-Nya, fa in tanaza'tum fi syai'in, ya, apa kata Allah? Farudduhu ilallahi war rasul. Kalau kalian menghadapi permasalahan sesuatu, masalah kecil maupun masalah besar, masalah kecil maupun masalah besar, masalah dunia maupun masalah agama, kata Allah, farudduhu ilallahi war rasul, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Kalau sekarang kembali kepada Alkitab dan Sunnah. In kuntum tu'minuna billah, jika kamu beriman kepada Allah. Jadi ciri orang yang beriman itu mengembalikan segala permasalahan itu kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Nah. Wa syifa'un min da'in. Al-Quran itu syifa. Apa syifa? Obat. Min da'in, dari seluruh penyakit. Seluruh penyakit di sini meliputi penyakit jiwa, penyakit hati maupun penyakit badan. Nah, yang disebut dengan ruqyah. Maka selama memenuhi syarat, ketika orang itu sakit sakit kepala misalnya, diruqyah, terutama surat Al-Fatihah, nah, dibacakan, asalkan yang baca itu yakin dengan seyakin-yakinnya bahwa Al-Quran ini obat. Dibacakan sambil dipegang kepalanya, sembuh. Atau saudaranya yang lagi sakit, dibacakan juga sembuh. Sebagaimana riwayat hadis sahih, ada rombongan sahabat lagi perjalanan, singgah di sebuah kabilah yang tuannya lagi tersengat sehingga lumpuh, tidak bisa. Sementara rombongan sahabat ini bertamu di situ tidak disambut, tapi kepala kabilahnya itu minta, coba rombongan itu mungkin punya obat, dipanggil, apa di antara kalian ada yang bisa ngobati? Bisa, pokoknya dijamu. Oh ya, disembelihno kambing. Sembelihno kambing, dibacakan surat Al-Fatihah, diruqyah. Itu tersengat itu sampai lumpuh. Begitu sampai waladhdallin amin, langsung bangun. Orangnya langsung bangun, spontan. Sehingga para ulama menafsirkan hadis tadi bahwa obat Al-Quran atau obat ruhi, obat dari pengobatan pakai ruqyah ini jauh lebih manjur daripada pengobatan dengan pengobatan duniawi, daripada medis atau herbal. Itu contohnya itu hadis tadi. Begitu waladhdallin amin, langsung berdiri seperti tidak sakit apa-apa. Nah.
Demikian juga penyakit-penyakit hati. Penyakit-penyakit hati bisa hilang. Gelisah, segala penyakit hati bisa dihilangkan dengan mempelajari Al-Quran. Maka orang yang jauh dari Al-Quran itu memang karena hatinya memang sudah berpenyakit. Nah, wa nurun, Al-Quran itu isinya cahaya. Yastadi ubihi fid dzulumat, yang berguna cahaya itu untuk menerangi dalam kegelapan. Jadi dunia itu asalnya gelap. Manusia ini butuh dua untuk bisa berjalan dengan berjalan yang diridhoi dan dicintai oleh Allah, butuh dua perkara, yaitu ruh dan cahaya. Ruhnya itu ya Al-Quran, cahayanya ya Al-Quran. Sebagaimana yang Allah terangkan dalam surat Al-An'am ayat 122. Awangkana maitan, kata Allah, apakah orang yang telah mati? Fa ahyainahu wa ja'alna lahu nuran, apakah orang yang telah mati? Mati di situ adalah mati hatinya. Fa ahyainahu, kemudian kami hidupkan hati yang telah mati itu. Dengan apa menghidupkannya? Dengan Al-Quran. Wa ja'alna lahu nuran, kami jadikan Al-Quran itu cahaya. Nah, tapi ini namanya cahaya maknawi, orang hidup di bawah bimbingan Al-Quran. Dan ini akan bisa Al-Quran menjadi penuntun hidup ketika orang itu mengerti makna maksud dari ayat itu. Wa kullu hukmin, setiap hukum, yahtaju ilaihil mukallafun, yang dibutuhkan oleh mukallaf ya, itu isinya Al-Quran. Berisi semua hukum yang dibutuhkan pada Al-Quran oleh manusia. Maka kita cukup kalau ingin selamat dunia akhirat, gak usah tolak-tolak dari Al-Quran dan As-Sunnah. Kata Allah SWT, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islam dina. Kata Imam Malik, manistahsana manibtada'a yaraha hasanatan, barang siapa membuat ajaran-ajaran baru yang tidak diajarkan oleh Rasul dan dia bilang ini dianggapnya itu sebagai hasanah, kebaikan, faqad za'ama annar Rasul sallallahu alaihi wasallam khanar risalata, berarti dia telah menuduh Rasul itu mengkhianati risalah. Rasul tidak menyampaikan apa yang dia amalkan, Rasul tidak menyampaikan apa yang dia fahami. Nah, li'anna Allah yaqul, karena Allah berfirman, al-yauma akmaltu lakum dinakum, dan seterusnya. Nah, maka cukup dengan Al-Quran, tapi itu tadi kembali kepada bukan hanya Al-Quran hadis, dengan pemahaman siapa, yaitu Rasul dan sahabat. Wa fihi minal adillatil qati'ah, di dalam Al-Quran itu isinya dalil-dalil yang pasti, tidak perlu diragukan dan tidak mengandung keraguan. Ala kulli matlubin, pada setiap orang. Maka nabihi ajallu kitabin turkul alam mundu ansha'ahullahu, maka tidak ada kitab yang lebih mulia semenjak Allah turunkan kitab-kitab. Kitab termulia adalah Al-Quran yang diturunkan oleh Allah melalui malaikat termulia kepada Rasul termulia, sehingga menghasilkan umat terbaik. Maka Nabi kita, Nabi Muhammad adalah orang Rasul terbaik. Hasil didikannya dari Al-Quran itu menjadi umat terbaik. Kata Rasul SAW, nahnul akhirunal awwalun, kita ini datang terakhir di dunia, tapi nanti orang pertama masuk surga. Alhamdulillah, Allah turunkan kita ini ditakdirkan menjadi umat terbaik.
Kenapa Allah turunkan Al-Quran ini? Untuk apa Allah turunkan Al-Quran yang isinya seperti disebutkan tadi? Liyadabbaru ayatihi, supaya Al-Quran itu dipelajari ayat-ayatnya. Bukan hanya apa? Dibaca saja. Dibaca iya. Orang, kata para ulama, sesibuk-sibuknya itu hendaknya jangan lebih dari 40 hari selesai. Khatam setiap 40 hari. Kalau ulama-ulama dulu setiap pekan itu khatam. Biasanya malam Jumat itu sudah selesai, sehingga hari Jumatnya fokus untuk hari raya dalam seminggu, yaitu Jumatan. Jadi setiap malam setiap sepekan itu ada yang khatam sekali. Ini kalau enggak sibuk, sesibuk-sibuknya 40 hari katanya. Nah, artinya diagendakan dalam hidup kita, dijadwalkan dalam hidup kita membaca Al-Quran. Tetapi jangan berhenti di situ, jangan kemudian puas di situ, karena tujuan diturunkan Al-Quran itu sebagai hudan, sebagai petunjuk. Ini tadi, liyadabbaru ayatihi. Ai hadhil hikmatu, ini adalah hikmah, tujuan min inzalihi, dari diturunkannya Al-Quran. Liyadabbarun nasu ayatihi, supaya manusia itu mau mentadabburi, memahami, mempelajari, memahami maksud dari ayat-ayat itu. Dan itu adalah pelajaran terbaik. Nah, fayastahriju ilmuha, dengan tadabbur itu seseorang bisa mengeluarkan ilmunya. Wa yata'ammalu asraraha, dan memikirkan rahasia-rahasia daripada Al-Quran. Wa hukmuha, dan bisa mengeluarkan hukum-hukum dari Al-Quran. Walaupun misalnya saya di sana ngaji tafsir, di sana tafsir lagi, tidak apa-apa. Al-Quran itu, ayat Al-Quran itu semakin dipelajari ada saja faedah-faedah baru. Misalnya sahabat tabi'in kalau belajar pada sahabat muridnya Ibnu Abbas itu sampai 100 kali belajar tafsir. Ayatan-ayatan per ayat dipelajari 100 kali. Setiap ayat dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Nah, kita sudah usia 60 lebih, belum pernah khatam tafsir sekalipun. Ya. Gitu kok merasa jadi wali gitu. Para sahabat 100 kali belajar. Orang paling tawadhu, orang termulia. Siapa yang bisa mengalahkan sahabat? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalau kalian infak dengan emas sebesar gunung Uhud, itu tidak menyamai pahalanya sahabat yang infak dengan 1 mud kurma. Coba kurma, 1 mud kurma itu 6 onan pahalanya di kalangan sahabat. Kita tidak mungkin punya emas segunung Uhud. Maka tidak ada orang yang mencela, merendahkan sahabat, kecuali itu penganut faham Syiah. Kalau ingin tahu cirinya Syiah adalah mereka, ciri utamanya adalah mencela sahabat. Nah, kalau ingin tahu cirinya teroris, mereka mencela penguasanya. Kalau ingin tahu ahlus sunnah, yaitu orang-orang yang dibilang mujassimah. Adapun ahlus sunnah, kalau cirinya ahlus sunnah, mereka senang kalau ditunjukkan ajaran-ajaran menyimpang, supaya dia bisa mewaspadai, menghindarkan dirinya dari penyimpangan. Bukan kemudian bilang, wah ini ustaz jelek ini, ustaznya menyebutkan kesalahan orang misalnya. Justru ayat dan hadis itu banyak Allah menyebutkan kesalahan-kesalahan orang. Abu Lahab di dalam surat Al-Lahab, Fir'aun,
haman, dirasani, digibai, ditahdzir. Nah, antara kadang orang belum bisa membedakan antara mencela dan nasihat. Nah, fa innahu bitadabbur, karena dengan tadabbur fihi, mentadabburi Al-Qur'an, wa ta'ammul, memikirkan, lima'anihi, memikirkan makna-makna Al-Qur'an, wa i'adatul fikri, dan mengulang-ulang, memikirkan dengan pemikiran, diulang-ulang pemikirannya. Kalau kita mungkin mau buka tafsir Ibnu Katsir atau Bari, Qurtubi, Al-Baghawi, kita tafsir baca semua itu, masing-masing mufassir itu membawa ada faedah-faedah yang berbeda. Tidak bisa atau tidak cukup kita hanya satu kitab saja. Atau jangan mencukupkan kemudian merasa cukup sudah dengan satu kitab ketika belajar tafsir. Wa i'adatul fikri fiha marratan ba'da marratin, terus diulang-ulang memikirkan ayat-ayat Al-Qur'an berulang-ulang. Nah, barokah, di samping pahalanya besar ketika orang itu tadabbur. Tudriku barokatuhu, maka kamu akan memahami barokah Al-Qur'an. Wa khairuhu, dan kebaikan Al-Qur'an. Tadi kan Allah mengatakan anzalnahu, kitabun anzalnahu apa? Mubarakun. Mubarakun. Al-Qur'an itu penuh barokah. Apa kemarin barokah itu Pak Amri artinya? Artinya barokah? Nah, ingatnya berkatnya aja ya. Barokah itu dari bahasa Arab namanya al-birkah. Al-birkah itu lembah yang banyak airnya. Orang kan datang ke sana untuk cari air, untuk minum, untuk mandi, untuk kebutuhan rumah, untuk nyiram tanaman, nyiram, ngasih minum hewannya. Sehingga lembah yang banyak airnya disebut al-birkah, banyak kebaikannya. Demikian juga rizki yang barokah, makanan barokah, sampai oleh Rasul SAW ketika mau makan kita diajarkan baca bismillah supaya setan tidak ikut makan, dan makan dari yang depannya dulu, dari pinggir, jangan langsung tengah, karena barokah itu turun di tengahnya. Ya, barokah itu turun di tengahnya, sampai Rasulullah SAW menjilati sisa-sisa makanan yang ada di tangannya. Demikian juga Rasul SAW membersihkan sisa-sisa makanan yang ada di piringnya. Bahkan Rasulullah SAW memerintahkan kalau ada yang jatuh itu diambil, kalau kotor dicuci, kalau enggak ya dimakan. Kenapa kok sampai segitu? Karena kita enggak tahu, kata Rasul, mana yang barokah dari makanan itu. Jangan-jangan yang jatuh itu, jangan-jangan yang ada di tangannya kemudian langsung dicuci, jangan-jangan yang masih di piringnya. Memang pentingnya apa sih barokah? Banyak. Barokah tadi apa artinya? Banyak kebaikannya. Apa kebaikan dari makanan? Tidak menimbulkan penyakit, orangnya sehat terus. Kemudian yang kedua, di antara barokah makanan menimbulkan semangat ibadah, semangat ketakwaan. Kan itu barokah, kebaikan, bahkan kebaikan dunia dan akhirat. Nah, diulang-ulang mempelajari Al-Quran, ayat-ayatnya, kamu akan tahu, kamu akan mendapati barokahnya. Wa hadza yadullu 'alal hasi, maka ayat ini mendorong ala tadabburil Quran. Ayat ini surat apa tadi Pak Ahmad? Surat Shad ini. Surat Shad ayat 29. Nah, surat Shad ayat 29. Surat Shad ayat 29 ini
berisi dorongan kepada umat Islam untuk mempelajari, mentadaburi Al-Qur'an. Wa annahu min afdalil a'mali, bahwa tadabbur, mempelajari Al-Qur'an itu afdalul a'mal. Apa artinya? Amalan paling utama. Wa annal qira'ata al-mustamilata 'ala tadabbur afdal. Dan membaca Al-Qur'an ketika membaca itu, kemudian ketika membaca dia sambil memikirkan maknanya. Cuma kesulitan kalau jenengan belum bisa bahasa Arab, ya. Nah, baik kalau sudah ngerti bahasa Arab, ketika baca dia mengerti maksudnya, sehingga dia bacanya itu sambil dipahami isinya itu apa, menjelaskan apa, maknanya apa, kandungannya apa. Sehingga seringnya Rasulullah SAW, para sahabat itu nangis ketika baca. Kenapa nangis? Karena paham betul. Muncul di hatinya dengan baca itu rasa cinta kepada Allah, muncul rasa takut kepada Allah, muncul rasa harap kepada Allah. Dengan sifat tiga ini, ketika dia membaca Al-Quran akan keluar air mata akan menetes air mata dari matanya ketika dia membaca Al-Quran. Ketika Rasulullah SAW sakit, Rasulullah SAW memerintahkan suruh Abu Bakar menjadi imam. Komplain ini istri beliau Aisyah radhiyallahu anha, jangan Abi, jangan bapak saya. Bapak saya itu kalau baca Al-Quran langsung nangis, gak bisa jadi imam nanti. Suruh Abu Bakar jadi imam, ngimami manusia. Dikomplain lagi, jangan. Sampai 3 kali suruh Abu Bakar. Nah, ini pentingnya ketegasan laki-laki. Butuh kadang wanita itu ditegesi kayak gitu. Ini dalil diantara dalilnya. La anti sahibu Yusuf, kamu ini seperti wanita yang goda Yusuf itu. Siapa itu? Zulaikha. Nah, wanita itu ada 2 perkara. Satu, wanita itu banyak makarnya. Bahkan makarnya wanita itu melebihi makar syaitan. Allah berfirman, fa inna kaidakunna azim. Surat apa ini? Yusuf, surat Yusuf. Sungguh makar kamu ini azim. Apa azim? Besar. Tapi ketika Allah berfirman menjelaskan tentang makar syaitan, wa kana kaidus syaitan dha'ifa. Adapun tipu daya syaitan itu lemah. Maka di sini seorang laki-laki sebagai pemimpin dalam rumah tangga harus mempunyai kewibawaan. Jangan laki pakaiannya saja, tapi yang mimpin istrinya. Rusak segala perkara kecil maupun besar kalau diserahkan pada wanita itu rusak. Itu Rasul SAW bersabda, rusak suatu urusan kalau diserahkan pada wanita. Nah, perkara kecil maupun besar bisa dilihat nanti surat tafsir surat An-Nisa ayat berapa? 34 ya. Maka butuh kewibawaan sampai Rasul mengatakan dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Adabul Mufrad, beliau mengatakan rahimallahu rajula, Allah merahmati laki-laki, suami, yu'alliku sauta liyu'addiba ahlahu, yang menggantungkan pecut untuk mendidik keluarganya. Ahlahu di situ anak dan istrinya. Boleh enggak mukul istri? Boleh, surat An-Nisa tadi. Kalau kamu lihat istrinya nusus, bangkang, fa'idhuhun, nasihati dia. Kalau enggak bisa, fahjuruhun. Kalau enggak bisa, diboikot, dihajar, dipisah tidur, wadribuhun. Apa artinya? Pukul, boleh. Dengan pukulan mendidik, bukan emosional, bukan pelampiasan emosi. Rasulullah SAW suami terbaik
yang turun ayat pada beliau tidak pernah mukul istrinya. Artinya itu sudah alternatif terakhir. Nah, apakah istri-istri beliau tidak ada makarnya? Ada, tapi dikuasai. Tadi yu'allikus saut itu menggantungkan pecut itu memang maknanya dua. Ada makna hakiki, yaitu memang punya pecut di rumahnya. Nah, yang kedua maknanya maknawi. Bukan pecut hakiki. Apa pecut maknawi? Kewibawaan. Gitu aja sudah takut istrinya. Karena kata Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, ada 3 orang. Kalau kamu muliakan, dia akan meremehkan kamu, merendahkan kamu. Tapi kalau kamu kuasai, dia akan memuliakan kamu. Siapa itu? Rakyat, budak, sama istri. Nah, ini tak ajari jadi suami, jaga suami pakaiannya saja. Nah, jadi wong lanang gitu ya. Apa tadi? Maka membaca Al-Quran dengan memikirkan maknanya afdol, itu lebih utama min sur'atit tilawah, daripada baca cepat ingin segera selesai, ngejar selesainya, ngejar banyaknya, tidak disertai dengan apa? Pemahamannya. Allati la yasilu biha hadzal maksud. Liyadzakaru ulul albab, supaya liyadzakaru ini maksudnya supaya orang-orang cerdas itu ingat. Nah, ai ulul uqul as-shahihah. Jadi Al-Qur'an ini juga untuk tadi disuruh untuk dipelajari, yang kedua untuk mengingatkan. Kalau diulang-ulang nanti orang itu kan, orang ini mudah dibawa oleh angin. Manusia itu mudah terpengaruh. Karena manusia ini badan itu tergantung apa? Hatinya. Anggota badan ini hanya anggota pasukan. Sementara dia punya komandan yang bernama al-qalbu, hati. Sementara kondisi hati itu kata Rasulullah SAW seperti bulu atau seperti kapas yang ada di tanah lapang. Artinya apa? Terkena pengaruh terkecil, angin terendah, dia sudah berubah. Nah, makanya Rasul mengajarkan apa? Doanya, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, ya musarrifal qulub sarrif qalbi ala taatika. Itu yang dibaca pertama, ya musarrifal qulub, wahai yang membolak-balik, yang menguasai hati, arahkan hatiku kepada ketaatanmu. Setelah menjalani ketaatan, disuruh minta kepada Allah dikokohkan di atas ketaatan itu, yaitu sabit ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinika. Nah, manusia itu mudah, makanya disuruh ulang-ulang di sini. Ya tadzakkaruna bi tadabburihim, terus hendaknya Al-Qur'an itu selalu diingat-ingat. Bagaimana mengingat Al-Qur'an? Dengan tadabbur laha. Kullu ilmin wa matlubin. Nah, setiap ilmu di dalam terus dipelajari. Fadalla hadza annahu bihasbilubbil insan, maka orang semangatnya mempelajari Al-Qur'an itu tergantung dari tingkat kecerdasan. Yahsulul tadakkur wal intifa bihadzal kitab. Semakin orang itu makin cerdas, orang itu akan semakin berusaha untuk mengambil manfaat dari Al-Qur'an. Nah, supaya cerdas juga harus rajin ngaji. Ini ya tafsir daripada surat Shad ayat 29. Dorongan dari Allah agar kita ini semangat belajar tafsir. Kita kembali ke tafsirnya.
Juz amma surat Al-Fatihah kita sudah membahas ayat pertama. Ayat pertama bagaimana bunyinya Pak Amri? Nah, alhamdulillahirabbil alamin sudah kita bahas tafsirnya. Al-fawaidu, fawaid maksudnya faidah-faidah. Manfaat-manfaat dari ayat pertama. Min fawaidil ayat, di antara faidah ayat pertama dari surat Al-Fatihah, isbatul hamdil kamil lillahi azza wajal, penetapan pujian yang sempurna bagi Allah. Adapun selain Allah, walaupun memiliki sifat-sifat yang baik, itu tidak seperti Allah Subhanahu wa taala kesempurnaannya. Wadzalika min al, mana yang bermakna sempurna dengan adanya al di hamdun ini. Karena asalnya ini hamdun, hamdun lillah kalau nggak ada alnya, hamdun lillah asalnya seperti itu. Kemudian dikasih al, maka al ini fi qaulihi alhamdulillah li'annaha dalatun alal istighraq, karena al ini itu menunjukkan kepada makna istighraq. Istighraq itu maknanya menghabiskan, ngentekno. Seluruh pujian dihabiskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau ada orang-orang terpuji, sifat-sifatnya terpuji, itu karena karunia dari Allah, ya. Sebenarnya yang berhak dipuji ya Allah juga, yang telah mengkaruniai orang ini mempunyai sifat-sifat mulia, sehingga orang ini dicintai, dipuji. Wa minha, di antara manfaat ayat pertama surah Al-Fatihah, annallaha ta'ala mustahiqun muhtassun, bahwa hanya Allah yang berhak, dan itu pujian yang khusus. Bilhamdil kamil, pujian yang sempurna itu merupakan hak Allah secara khusus. Min jami'il wujuh, dari seluruh sisinya, dari nama-namanya, sifat-sifatnya, perbuatan Allah. Walihada kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza asabahu ma yasurruhu qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengalami perkara yang menyenangkan, beliau membaca alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmus shalihat, segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya sempurnalah as-shalihat. Nah, ini doa kalau kita lagi mengalami perkara yang menyenangkan, misalnya telepon, gimana kabarnya, kondisi sehat, ya. Alhamdulillah alladzi binikmatihi tatimmus shalihat. Nah, wa idza asabahu khilafu dzalika, kalau ditimpa selain dari yang menyenangkan, lagi sakit misalnya, lagi warang greges, pripun kabare Pak, kok mboten muncul, waduh lagi greges dingin misalnya, kentekan jahe misalnya. Nah, baca, Rasul membaca apa? Alhamdulillah ala kulli hal. Kenapa kok sakit kok alhamdulillah? Nah, ini yang dimaksud tadi, bahwa Allah itu dipuji secara sempurna dengan pujian sempurna dari segala sisi. Sisi takdir baiknya maupun sisi takdir jeleknya, karena takdir itu ada dua. Demikian juga yang dialami manusia itu dua, kadang senang, kadang nggak senang, kadang pahit, kadang manis, kadang sehat, kadang sakit. Namanya dunia, isinya memang itu, ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala ketika menakdirkan kejelekan, yang itu pahit, yang itu tidak enak, itu sempurna bagi Allah, terpuji bagi Allah, tidak tercela. Allah itu tidak tercela ketika Allah menakdirkan itu jelek. Nah, contohnya apa? Sakit. Ketika Allah menakdirkan orang ini sakit, kecelakaan misalnya, patah kakinya misalnya, 2 kakinya patah. Nah, patahnya 2 kaki sampai dia harus diamputasi,
itu sudah ditulis sebelum dia lahir. Bahwa orang ini lahir tanggal segini nanti mengalami kecelakaan, putus kakinya, diamputasi, dibuang sehingga dia bisa jalan. Itu takdir pahit, takdir tidak enak. Tapi kenapa kok bilang alhamdulillah ala kulli hal, masih memuji Allah? Karena perbuatan Allah menakdirkan jelek tadi bukan kejelekan, kebaikan itu. Ketika Allah menakdirkan itu baik. Apa baiknya? Misalnya kalau dia dikasih kaki keluyuran kemana-mana, nah membahayakan dirinya. Miskin misalnya, dia kalau dibuat kaya, wah begidakan, nggak tahu orang, nggak tahu saudara, sombong, nah seterusnya. Jadi diberi takdir yang nggak enak oleh Allah, direm oleh Allah SWT. Sakit, maka ketika sakit itu minimalnya dapat 4 kebaikan orang sakit itu. 1, dia diampuni dosa-dosanya. Ini manfaat terbesar. Buat apa? Hartanya banyak, dosanya banyak. Ya. Yang kedua, dinaikkan derajatnya. Yang ketiga, dapat pahala sabar. Yang ketiga, dapat pahala ridho. Banyak kan manfaatnya. Manfaat-manfaat sakit tadi yang demikian itu kebaikan yang tidak bisa diperoleh kecuali dengan sakit. Tidak bisa 4 tadi diperoleh dengan harta. Dikasih uang 1 juta misalnya, apa bisa dapat 4 tadi? Gak bisa. Nah, sehingga dia selalu husnudzon pada Allah Subhanahu wa taala ketika sehat maupun sakitnya. Alhamdulillah. Pakaian saja. Nah, ketika kotor, ya bau, nggak enak, dipakai nggak enak, harus dia apa? Dicuci kan dikucek gitu. Masukkan mesin cuci, diumek-umek gitu. Setelah kering masih lusuh, diapakan? Setrika, panas. Nah, maka Rasulullah SAW bersabda, "Idza aradallahu al-abda khairan yusab minhu." Kalau Allah menghendaki orang itu baik, maka Allah akan uji dia. Maka ketika kita diuji dengan ketidakenaan, sakit misalnya, itu tadi husnudzon pada Allah, berarti Allah ini menghendaki kebaikan pada diriku. Maka orang-orang salaf dulu susah kalau badannya sehat terus. Wah, ini nggak pernah dicuci awak ini, ya. Nah, mereka seneng ketika merasa di laundry seperti itu, senang. Baca apa? Alhamdulillah ala kulli hal. Wa minha, yang ketiga, manfaat daripada ayat pertama dari surah Al-Fatihah ini, taqdimu wasfillah bil uluhiyah. Mendahulukan sifat Allah dengan uluhiyah. Uluhiyah ini penyembahan, peribadatan. Segala puji bagi Allah di situ. Alhamdulillah. Ala wasfihi birrububiyah, daripada sifat Allah rububiyah. Kalau ini adalah hak disembah, kalau ini adalah mencipta, mengurusi, memiliki alam ini. Rububiyah namanya, Rob. Maka rububiyah itu taruh belakang. Sementara hak sembah itu di awal. Alhamdulillah, terus Rabbil Alamin. Hak Allah yang didahulukan. Nah, hak Allah yang didahulukan. Makanya tidak dibalik. Rabbil Alamina lillah. Tidak seperti itu. Kalau itu kan berarti mendahulukan penciptaannya, rububiyahnya. Nah, wa hadza imma li anna Allah huwal ismul alam al khas bihi. Karena memang Allah ini nama yang khusus bagi Allah. Allah itu nama khusus. Walladzi tattabi'ahu jami'ul asma, yang kembali kepada nama Allah itu seluruh namanya. Seluruh nama dan seluruh sifat kembali kepada Allah. Allah di sini ya maknanya al-ma'luh. Ma'luh artinya yang disembah,
yang diibadahi. Kalau jenengan ditanya apa maksudnya Allah? Apa maknanya Allah? Al-ma'bud. Apa ma'bud? Yang diibadahi. Al-ma'luh. Apa maknanya ma'luh? Yang disembah. La ilaha, tidak ada yang berhak disembah illallah, kecuali Allah. Nah, maka kembali kepada Allah ini. Kalau ditanya siapa Ar-Rahman? Allah. Siapa Ar-Rahim? Allah. Siapa Al-Mudabbir? Allah. Siapa Al-Qahir? Allah. Siapa Al-Ghafur? Allah. Itu ini maksud seluruh nama kembali kepada Allah, bahwa Al-Ghafur itu Allah yang berhak disembah. Makanya jangan minta-minta kepada selain Allah, karena Allah yang mencukupi, Allah yang memberi. Nah, wa imma li anna alladhi ja'adhum ar-rusulu, alasan kedua kenapa Allah itu didahulukan di ayat pertama itu dari Al-Fatihah itu. Kok enggak Rabbil Alamin yang didahulukan? Kok Allah yang didahulukan? Alhamdulillah. Kok Allah dulu? Alasan kedua karena yang diingkari oleh orang-orang dahulu sampai sekarang adalah masalah uluhiyahnya saja. Tidak ada manusia di dunia ini dari dulu sampai sekarang yang mengingkari adanya pencipta selain Allah. Tanya orang Kristen, di sini banyak orang Kristen, siapa pencipta alam ini? Dia akan meyakini Allah. Tanya orang Hindu, orang apapun, orang ateis pun sekalipun, dia akan mengatakan pencipta alam ini adalah Allah. Tapi apa yang membedakan antara orang Muslim, mukmin dengan orang kafir, orang selainnya adalah masalah Allah, masalah uluhiyah tadi. Mereka meyakini Allah yang menciptakan alam ini, tapi mereka tidak beribadah kepada Allah. Nah, itu alasan kenapa Allahnya yang didahulukan pada Alhamdulillah. Kok enggak Rabbil Alamin dulu? Yang keempat, manfaat daripada ayat ini, ayat 1 ini. Umumu rububiyatillah, umumnya rububiyah Allah li jami'il alam. Rububiyah ini mencipta, mengurusi, mencukupi, itu rububiyah. Mengadakan, yang memiliki secara hakiki itu hanya Allah. Yang mewujudkan tangan ini Allah. Yang memiliki tangan ini hakikatnya adalah Allah. Pemilik mutlak itu Allah. Nggak bisa kita, ini kan tangan-tangan saya, mau saya buat apa terserah saya. Oh, nggak bisa, ada penguasanya. Makanya ketika mati kita mengucapkan inna lillah, kita ini milik Allah hakikatnya. Wa inna ilaihi rajiun, dan kita ini akan kembali kepada Allah, mempertanggungjawabkan pemakaian tangan ini. Ya, artinya kita tidak memiliki secara mutlak. Dan yang mencukupi, mengurusi, menjadikan tangan ini sehat, itu Allah. Dari kecil kemudian menjadi besar, itu makna rububiyah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rabb itu maknanya apa? Yang mencipta, yang memiliki, dan yang mengurusi. 3 sifat daripada Rabb itu. Makanya tidak ada kemudian ada keyakinan di muslimin, ada yang meyakini bahwa yang ngatur alam ini adalah wali kutub. Nah, yang disebut Al-Aqtab. Tiap tahun mereka seminar, berkumpul mau diapakan Indonesia ini enaknya. Itu syirik rububiyah itu. Tidak ada. Syekh Abdul Qadir Jalani pimpinannya katanya. Beliau sudah wafat. Dan beliau orang Ahlus Sunnah. Beliau punya kitab Al-Ghunyah. Beliau imam Ahlus Sunnah yang paling menentang orang yang menjadikan manusia sebagai wasilah kepada Allah ketika minta kepada Allah. Tapi dengan permainan syaitan terhadap orang-orang jahil, malah beliau yang dijadikan perantara oleh banyak manusia. Hanya itu bahayanya jahil itu memang musuh jahil. Musuh utamanya manusia itu jahil, ya, kebodohan. Makanya Rasulullah SAW mengatakan
Fa innal ai, sesungguhnya obat daripada kejahilan adalah as-su'al. Sifaul ai as-su'al. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, sifaul ai as-su'al. Apa itu? Ketika ada seorang sahabat berangkat perang, di antara sahabat ada yang junub. Wah, ini saya junub, ini harus mandi apa tayamum? Wah, harus mandi. Bagaimana nggak ada air? Gulung-gulung misalnya. Harus mandi katanya. Harus mandi orang ini, mati. Karena dia lagi tidak bisa kena air. Kalau kena air malah seperti itu. Kemudian datang ke Rasul. Ini Rasul tadi beri fatwa harus mandi. Sementara dia tidak kuat air. Makanya kata Rasul, tanya dulu kalau enggak paham, karena obat dari kebodohan adalah ilmu. Ya, kenapa? Jadi tidak ada pengatur alam ini selain Allah, tidak ada yang mencukupi di alam ini kecuali Allah Azza wa Jal, sehingga kita wajib kembali kepada Allah dalam segalanya. Sekarang kita masuk ayat keberapa ini? Ayat kedua, Ar-Rahmanur Rahim. Ini nama Allah, Ar-Rahman Ar-Rahim. Ini yang ketiga ya dari surat Al-Fatihah. Pertama Allah, yang kedua Ar-Rahman, yang ketiga Ar-Rahim. Qauluhu ta'ala Ar-Rahmanur Rahim. Ar-Rahman sifatun lilafdzil jalalah. Ar-Rahman ini di ayat kedua ini sifat bagi Allah. Allah di ayat pertama alhamdulillahi. Lillahi kan di kasrah di sana, dibaca hi, tidak dibaca hu atau ha. Maka di sini juga dibaca Ar-Rahmani, tidak boleh dibaca Ar-Rahmanu atau Ar-Rahmana, karena ini sifat Allah. Segala puji bagi Allah, pencipta alam, pencipta seluruh alam, yang Allah itu Ar-Rahman, mempunyai sifat Ar-Rahman, dan mempunyai sifat Ar-Rahim, sifatun ukhra. Ini juga sifat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini nama dan sifat. Ar-Rahman ini namanya, Rahmah itu sifatnya. Saya ulang, ini sudah sering saya tanya, apa bedanya nama dan sifat? Pak Ahmad ini kemarin sudah dipelajari ini. Apa Pak Amri? Lupa ya. Kalau nama panggilan. Apa Pak Amri? Ya, kalau nama mengandung sifat, kalau sifat belum tentu nama. Nah, bisa diulang Pak Amri, kalau nama pasti mengandung sifat, tapi kalau sifat belum tentu menjadi nama. Misalnya Allah itu murka. Allah murka kepada orang Yahudi, kepada Nasara. Tapi tidak ada nama Allah itu pemurka, itu enggak ada. Kalau bahasa Arabnya kan ghadib. Maghdub itu yang dimurkai. Siapa yang dimurkai? Orang yang durhaka, orang yang berbuat makar terhadap Allah akan dibalas oleh Allah. Karena Allah itu khairul makirin. Makirin kan itu sifat bagi Allah, membalas orang yang berbuat makar. Tapi tidak ada. Kalau kita buka nama Allah Asmaul Husna yang 99, tidak ada makir, itu tidak ada. Di surah Al-Baqarah di awal, ketika Allah cerita orang-orang munafikin, khadi itu menipu Allah. Mereka menipu orang-orang beriman, menipu Allah dan orang-orang beriman. Alladzina yukhadi'un Allah walladzina amanu, ya. Mereka yukhadi'un. Itu khadi'un itu menipu. Nah, kemudian dibalas oleh Allah tipuan mereka. Wa yastahzi'u bihim, di awal-awal itu
Tapi tidak ada nama Allah itu khadi yang membalas tipuan, itu tidak ada. Itu bedanya antara nama dan sifat. Ar-Rahman, Ar-Rahman itu maknanya huwa dzurrahmatul wasi'ah, dzurrahmatil wasi'ah. Ar-Rahmah itu, Ar-Rahman itu maknanya pemilik rahmat yang luas, meliputi orang kafir, meliputi orang mukmin, meliputi hewan, meliputi binatang, meliputi jin, malaikat, meliputi seluruh seluruh makhluk diliputi oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Seluruh kenikmatan yang dirasakan oleh manusia itu bagian dari rahmat Allah. Ar-Rahim dzurrahmatil wasilah. Ar-Rahim maksudnya yang menyampaikan rahmah. Berarti ini Ar-Rahman itu sifat zatnya, sifat dirinya. Kalau ini sifat perbuatannya, perbuatan Allah merahmati, itu Ar-Rahim. Kenapa Allah merahmati? Karena Allah punya sifat Ar-Rahman. Apa Ar-Rahman? Pemilik rahmat yang luas, dan Allah merahmati siapa yang dikehendaki. Far-Rahmanu wasfuhu war-Rahimu fi'luhu. Maka Ar-Rahman itu sifatnya, Ar-Rahim fi'luhu perbuatannya. Walau annahu ji'a bir-Rahman wahdah, tapi kalau ada ayat bunyinya Ar-Rahman saja, nah, au bir-Rahim wahdah, atau ayat isinya Ar-Rahim saja, la syamilal wasfu wal fi'lu, maka Ar-Rahman meliputi sifat dan perbuatannya. Demikian juga Ar-Rahim meliputi makna sifat dan perbuatan. Karena kalau belajar tentang Allah itu mempelajari zatnya, mempelajari nama-namanya, mempelajari sifat-sifatnya, mempelajari perbuatannya atau fi'linya, al-afwal. Seperti mencipta, Allah naik, Allah turun. Lakin idza iktarona, kalau kumpul gandeng seperti ini Ar-Rahmanur Rahim, fussira Ar-Rahman bil wasfi, ditafsirkan Ar-Rahman itu sifatnya, war-Rahim bil fi'li, Ar-Rahim itu perbuatannya. Gampang ya insyaallah. Seperti ini memang harus diulang-ulang, seperti tadi dikatakan, dia dzakaru ulul albab. Orang pintar, orang cerdas itu ngulang-ulang. Yang sudah punya istri di rumah sama anak-anaknya, sama istrinya disetel lagi, murojaah, pahala besar, amalan besar. Nah, itu bisa merontokkan dari penyakit-penyakit hati. Wallahu alam bisawab. Ini yang mungkin kita bahas sore ini, tafsir juz amma surat Al-Fatihah ayat 1 dan 2 ya. Sedikit ini faidahnya biar selesai surat kedua. Al-fawaidu, faidah dari ayat kedua. Min fawaidil ayah, di antara faidah ayat ini, ayat 2, isbatu hadainil ismaini al-karimaini. Ayat ini surat 2, ayat 2 ini penetapan dua nama ini yang harus diyakini. Jadi Ahlus Sunnah itu kalau mau menetapkan nama dan sifat Allah harus ada dalilnya. Tidak boleh ngarang. Bagaimana orang yang nggak tahu Allah, nggak kenal Allah, kemudian memberi nama bagi Allah, memberi sifat bagi Allah? Nggak bisa. Nah, nggak boleh. Harus ada dalil. Seperti ini, mana dalilnya Allah itu punya nama Ar-Rahman? Itu surat Al-Fatihah ayat 2. Mana dalilnya kalau Allah itu punya nama Ar-Rahim? Itu surah Al-Fatihah ayat 2. Kalau Allah punya nama wujud, mana dalilnya? Pak Ahmad, Allah punya nama wujud atau punya sifat wujud, mana dalilnya? Apa? Oh, itu bukan dalil itu. Dalil itu Al-Quran sama Sunnah. Nah. Jadi
Gitu, kaidah dalam Ahlus Sunnah menetapkan, meyakini nama dan sifat Allah harus berdasarkan dalil. Wa isbatu ma tadammanahu minar rahmah allati hiya al-wasfu, dan dengan menetapkan dua nama Ar-Rahman Ar-Rahim, kita juga menetapkan kandungan dari dua nama ini berupa sifat rahmah. Wa minar rahmati allati hiya al-fi'lu, dan juga menetapkan, meyakini bahwa Allah itu juga merahmati. Merahmati ini perbuatan Allah. Kalau sifat itu ya sifatnya, sifat dirinya. Wa minha, di antara yang kedua faedahnya, anna rububiyatullah, bahwa rububiyah Allah tadi mencipta, memiliki, mengurusi terhadap makhluk ini mabniyatun ala rahmatil wasi'ah, dibangun di atas dasar kasih sayang Allah lil khalqil wasilah, kepada makhluk. Jadi Allah itu asal dari menciptanya itu karena sayangnya, karena rahmahnya. Nah, li'anna Allah ta'ala lamma qala rabbil alamin, karena Allah subhanahu wa ta'ala setelah mengatakan rabbul alamin, ka'anna sa'ilan yas'al, seakan-akan ada yang bertanya, ma nau'u hadhir rububiyah, untuk apa sih Allah menciptakan semua ini? Hal hiya rububiyatu ahdin au intiqam, apakah Allah ini mau nyusahkan orang saja misalnya? Au rububiyati rahmatin, atau rububiyah rahmah, atau karena Allah sayang dan mengeruhkan nikmat. Maka di sini dijawab Allah itu rahmah, Allah itu sayang, itu maunya. Ketika misalnya ada orang tanya, kenapa sih Allah bikin ini, bikin itu, bikin nyamuk apa, ular dan seterusnya itu ya. Nah, padahal itu semua tidak sia-sia. Subhanaka faqina adzabannar. Allah mengatakan, ma khalaqta hadza subhanaka faqina adzabannar, surat Al-Imran ayat 91 ya. Wa yatafakkuruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Insyaallah ini yang kita bahas sore ini, yaitu selesai kita tafsir Al-Fatihah ayat yang kedua. Mudah-mudahan bermanfaat, meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah, barokah, menjadi ilmu nafi'. Ilmu nafi' itu kalau diamalkan. Kalau belum diamalkan, belum dikatakan ilmu nafi'. Nah, bahkan seorang ulama tidak dikatakan ulama walaupun ilmunya seberapa, belum dikatakan ulama kalau belum mengamalkannya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.